Entrepreneurlah adalah cara yang terbaik untuk meningkatkan hartabat dan martabat manusia. Manajemen itu dasarnya adalah 3 hal: integritas, profesionalisme, dan entrepreneurship. Keinginan, keberanian, dan berani ambil risiko. Mau bekerja keras, itu yang disebut bakat. Dewasa ini, Jakarta memiliki 106 buah pasar, terdiri dari 13 pasar kota, 32 pasar wilayah, dan 62 pasar lingkungan. Waktu itu saya menghubungi Pak Marno, oke, apa yang kami bilang? Saya bisa membangun, Pak. Saya sudah arsitek. Waktu itu arsitek langka kan. Oke, kebetulan saya ingin bangun Project Sen. Ayo, setuju kita bangun perusahaan bersama. Tapi proyek pertama, Project Sen. Saya baru tamat. Ayo, Anda ajukan proposal. Baik, Pak, saya ajukan proposal. Dalam waktu 2 minggu, kami dengan teman-teman saudara Sofi sudah berhasil membuat proyek proposal, gambar-gambar dari maket, kira-kira 3 kali 3 meter, dengan semua feasibility study. Saya lantas siang malam saya kerjakan. Padahal seumur hidup saya tidak pernah belajar bagaimana buat feasibility study, tapi saya pinjam dari entah dari mana, saya lihat contoh dengan cash flow. Saya ajukan sama Pak Marno. Pak Marno lihat, wah, terkejut dia. Kok cepat amat? Tentu kalau saya lihat sekarang, banyak tentu yang nggak klop. Pak Marno lihat, saya bawa sama Bung Karno kamu. Dia bawa sama Bung Karno. Wah, Bung Karno kagum. Ya tentu Bung Karno kan bukan seorang businessman. Wah, dia kagum. Oke, setuju, dikerjakan. Lantas kami mulai akhirnya Bangunan Jaya dengan Project Sen. Nah, mencari Pak Marno saya butuh 3 bulan. Bersamaan dengan itu, meletakkan landasan yang kokoh untuk tahap pembangunan berikutnya. Umumnya manusia di dunia ini ada 30% punya bakat entrepreneur. Tidak semua. Tapi bakat itu apa? Itulah keinginan, keberanian, dan berani ambil risiko. Mau bekerja keras, itu yang disebut bakat. Nah, saya punya bakat. Bakat itu demikian, berani. Kalau orang lain mampu, saya analisa. Kenapa dia mampu? Nah, alasan dia mampu saya juga miliki. Kenapa saya nggak bisa menjadi? Setelah bentuk Jaya Group, kemudian lantas mencari uang, tapi pinjam dari bank, kita bangun Sleepy Jaya, Jalan Es Parman ya. Kita jual kepada bank, dapat uang. Kita bangun Project Sen. Jakarta sebagai kota industri, kota niaga, kota pariwisata, dan kota budaya, menimbulkan suasana kota yang penuh kesibukan untuk mengimbangi ketegangan-ketegangan yang ditimbulkan oleh kesibukan-kesibukan itu. Pemerintah DCI berusaha untuk membangun taman-taman sebagai fasilitas penyegar dan rekreasi. Penduduk waktu itu kira-kira 200 juta. Perlu tempat rekreasi. Tempatnya begitu dekat dengan kota. Jadi pasti Indonesia butuh tempat rekreasi. Dan itu keyakinan Bung Karno, keyakinan Bang Ali, cocok dengan keyakinan Pak Marno, keyakinan kami. Kami memulai. Saya lihat proyek Ancol yang dimulai oleh Bung Karno, sudah zaman Bang Ali, serang Bang Ali, tapi macet. Ditawarkan kepada saya, dari 500 hektar, ditawarkan saya 30 hektar. Saya lihat kok, bagaimana konsep pembangunan Ancol? Kok mau dibagi kapling-kapling? Saya bilang nggak benar ini, mesti tetap di satu perusahaan. Waktu saya di ITB Bandung, jurusan arsitektur, saya membaca Disneyland, Walt Disney. Dia adalah seorang seniman yang hebat. Dia membangun Disneyland. Ya saya ingin cita-cita satu waktu ingin membangun Disneyland. Nah, kesempatan sekarang bahwa DKI problem. Saya lantas menghadap Bang Ali. Bang Ali, serahkan kepada Bangunan Jaya yang bangun ini. Supaya jangan terpencar kayak sekarang. Satu developer ini. Bang Ali tanya, dari mana uang kamu ambil? PT Bangunan Jaya pinjam dari bank. Kalau rugi, PT Bangunan Jaya yang tanggung. Dan saya pribadi akan menjamin kepada bank. Tapi kalau untung, Bapak dapat 80%, PT Bangunan Jaya yang memang sudah dimiliki oleh pemerintah daerah 40%. Swasta hanya dapat 60% dari 20%. Jadi kita hanya 12%. Bang Ali setuju. Sampai sekarang tiap tahun bayar dividen, bayar pajak tontonan, bayar pajak macam-macam, pajak perusahaan. Tidak ada satupun uang DKI. Bahkan waktu kita ambil alih sedang hutang. Kami pikir hutang, tambah hutang baru lagi. Dari situ happy story dan saya bahagia sekali.
Saya melakukan tawaran, saya selalu begitu. Kalau mau join dengan orang, saya mikir dulu. Saya punya tawaran supaya tidak ditolak. Tidak tolak, yaitu begini. Rugi saya bayar, kalau laba, Bapak dapat 80%. Tidak mungkin ditolak kan. Nah itu entrepreneurship. Pantai dulu untuk rekreasi. Kita kumpul-kumpul uang. Lantas kemudian kita pinjam uang dari BDN. Kita bangun gelang samudra, gelang renang, dan pasar sih. Sudah itu kami merasa pemenang jalan terus. Kita membuat desain dunia fantasi. Nah ini biayanya mahal. Dalam bidang keuangan dan moneter, laju inflasi telah dapat dikendalikan. Kami datang kepada BDN. BDN ragu-ragu. Anda kan kita sudah bantu. Ini dulu. Saya bilang kita nggak bisa menunggu. Saya teringat. Saya punya kenalan baik Pak Rahmat Saleh. Kenal Pak Rahmat Saleh sebelum jadi Gubernur Bank Indonesia. Saya datang Pak Rahmat Saleh. Minta nasihat Pak. Saya ingin bangun dunia fantasi. Ini saya sudah bangun, sudah sukses. Saya perlu puluhan miliar. Dia lihat kepada saya. Bank Indonesia tidak bisa memberikan pinjaman. Baik Pak. Cuma saya minta nasihat bagaimana ini. Tapi itu taktik. Kalau dia setuju, nanti dia akan kenalkan kepada salah satu bank pemerintah kan. Jadi dia kenalkan kepada siapa? BNI 46. Dia membantu saya mendapat kredit untuk dunia fantasi. Kita bikin presentation Pak Rahmat Saleh dulu. Wah, diundang saya ke Bank Indonesia bikin presentation. Dia tertarik. Kenapa ya BDN tidak mau kasih pinjaman ya? Saya nggak tahu Pak. BDN punya alasan jangan dulu. Yang lain belum dibayar. Saya Pak nggak bisa menunggu. Ini visible. Kita follow up. Dapat kredit dari apa? BNI. Waktu kami mulai tahun pertama mungkin dikunjungi oleh 500.000 orang. Sekarang 15 juta. Kita mulai melancarkan Repelita pertama. Tujuannya adalah memperbaiki taraf kehidupan rakyat banyak. Bersamaan dengan itu, meletakkan landasan yang kokoh untuk tahap pembangunan berikutnya. Kita ingin membangun kota satelit. Nah itu kita cari sekitar Jakarta. Yang mana kita masih membangun. Dan filosofi konsepnya kita ingin bangun kota satelit. Umumnya seluruh sekitar Jakarta itu sesuai. Cuma apakah kita bisa bebaskan atau tidak. Membangun kawasan berarti membangun kehidupan. Kalau satu gedung hanya sebagian dari kehidupan perumahan. Kalau kantor hanya sebagian. Tapi kalau kota baru merupakan keseluruhan. Nah saya merasa kota Jakarta ini harus ada kota-kota satelit yang mengelilinginya sebagai overflow dari kota Jakarta. Di Jaya Group ada Bintaro, ada BSD itu dua metropolitan, Pondok Indah, kemudian Pantai Indah Kapuk, dan ada beberapa kota lagi yang lain. Ciputer Group sudah membangun kira-kira 40-50 kota seluruh Indonesia, termasuk luar negeri. Kita sudah membangun di India, kita membangun di Kamboja, Vietnam, Cina ada 2 proyek, ada 5. Saya sendiri sudah membangun 6 lapangan golf dalam dan luar negeri dan sedang siapkan 2 dalam negeri, 2 di luar negeri. Saya sendiri sudah membangun 3 buah rumah sakit. Puri Indah, Pondok Indah, Citra Raya. Sekarang sedang membangun 3 rumah sakit. 1 di Bintaro, Citra Garden, Banjarmasin. Harus Anda punya inovasi baru yang masuk di akal. Kadang-kadang pertama susah, ada orang menolak, 10 orang menolak, Anda datang kepada 11 orang.